Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Hari ini saya sedang berada di Gereja Efata Malanu. Dan dari Gereja Efata Malanu saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa dan kasih-Mu, kami mengalami begitu banyak berkat-berkat yang terjadi dalam kehidupan kami. Suka duka walaupun mengiringi langkah-langkah hidup dan kerja karya kami, tetapi pengasihan dan perlindungan Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam perjalanan kehidupan ini. Saatnya kami hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui channel Klavo Sukacita. Tuhan menuntun kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, namun juga para penonton ataupun juga setiap orang yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita ini, supaya ketika kami dibaharui dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kami dapat memahami firman Tuhan dan firman-Mu melengkapi kami di dalam kami menjalani tugas, tanggung jawab, pelayanan, tetapi lebih daripada itu di dalam kami menyiapkan seluruh hidup kami menyambut kedatangan Kristus. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian bunyinya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, mendengar, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Tema kita dari bacaan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini adalah waktu kedatangan Tuhan. Kata waktu menunjukkan kepada sebuah keadaan atau saat, baik itu waktu terang, waktu gelap, waktu pagi, waktu siang, sore, ataupun malam. Tetapi juga waktu menunjukkan kepada sebuah kesiapan kita untuk melakukan apa saja yang menjadi perencanaan dalam kehidupan kita. Sehingga pengkhotbah menyampaikan bahwa untuk dalam hidup manusia ini semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semuanya telah diatur oleh Tuhan menurut waktunya bagi kita. Dan manusia hanya mengikuti apa yang telah diatur oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Demikian juga waktu Tuhan, waktu kedatangan Tuhan, yang mana diibaratkan seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Yang bodoh dikatakan mereka tidak mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan
pelita mereka. Untuk pelita itu tetap bisa menyala, maka dia membutuhkan bahan bakar yang tentunya harus cukup. Jika kita harus berjaga-jaga dalam hari yang gelap, maka kita harus menyiapkan pelita yang tentunya dengan bahan bakarnya yang cukup. Nah, mereka tidak memiliki bahan bakar yang cukup. Sedangkan berbeda dengan 5 gadis yang bijak. Mereka tidak saja menyiapkan pelita, tetapi juga mereka menyiapkan bahan bakarnya. Sehingga jikalau nanti dalam waktu berjaga-jaga itu mempelai datang terlambat, maka mereka harus memastikan bahwa ruangan mereka atau pelita mereka itu tetap menyala. Dan kalau pelita itu tetap menyala, maka tentu orang akan datang dan mendapati mereka. Mempelai laki-laki, digambarkan mempelai laki-laki itu akan datang dan lalu kemudian mendapati mereka dalam keadaan siap sedia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian juga waktu kedatangan Tuhan. Kita sendiri tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Yang kita tahu bahwa dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi manusia. Dia tidak datang lagi dalam bentuk seorang bayi, tetapi dalam perayaan-perayaan menyambut kedatangan Kristus ini lewat minggu-minggu Advent, kita disiapkan hati kita diarahkan untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus ke dalam dunia yang kita rayakan dalam perayaan Natal itu. Nah, dalam menyiapkan kedatangan Kristus, maka kita pun juga harus menyiapkan bahan bakar kita seperti 5 gadis yang bijak itu. Yaitu kita menyiapkan hati kita menyiapkan seluruh kehidupan kita supaya hidup kita itu terus terang berpadanan dengan firman Tuhan. Maka kita harus hidup dalam terang. Kita harus menunjukkan buah-buah kasih itu di dalam seluruh kehidupan kita sebagai wujud kesiapan kita akan kedatangan Kristus. Waktu kedatangan Kristus tadi saya sampaikan bahwa tidak seorang pun mengetahuinya itu kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Kita semua hidup menurut waktu Tuhan. Kita hidup diatur oleh Tuhan. Kita hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan oleh karena itu kita harus selalu siap sedia. Karena yang Tuhan kehendaki bukan saja masa-masa yang senang, masa-masa yang bahagia, tetapi kita juga dididik untuk juga menikmati masa-masa kesukaran, masa-masa penderitaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perlu sebuah kesiapan. Bahan bakar itu harus selalu ada. Kita miliki supaya tidak padam pelita dalam hidup kita. Tidak padam kasih firman Tuhan itu tidak padam di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak terang, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus senantiasa memiliki dan punya komunikasi yang intens dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dengan membaca firman serta berdoa. Itulah bahan bakar kita supaya tetap bisa menyala pelita hidup kita. Dan dengan mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus ini, kita juga diingatkan supaya kita memiliki hati yang selalu menyala di dalam kasih kepada sesama dan juga lebih daripada itu kepada Kristus. Kita mempersiapkan diri kita dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi juga kita mempersiapkan diri kita untuk membaharui hal-hal, memperbaharui hubungan kita yang mungkin masih kurang dengan sesama, masih ada dalam kebencian saudara bersaudara, orang tua dan anak-anak, sahabat yang dahulunya karib tetapi kemudian karena hal-hal yang tidak diketahui seperti apa yang terjadi, lalu kemudian hubungan itu menjadi renggang karena mungkin satu dengan yang lain tidak saling menjaga perasaan. Itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hubungan-hubungan yang retak ini saatnya bagi kita supaya kita memperbaiki, supaya hati kita benar-benar siap menyambut kedatangan Kristus, supaya kita benar-benar siap ketika waktu Tuhan itu Tuhan peruntukkan bagi kita, ketika waktu Tuhan itu datang pada saat yang telah Dia tetapkan bagi kita.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita menyiapkan seluruh kehidupan kita menyambut kedatangan Kristus. Menyiapkan hati kita, bukan saja rumah kita. Menyiapkan seluruh keberadaan diri kita, bukan saja dengan aksesoris-aksesoris Natal yang harus kita siapkan, tetapi juga kita menyiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangannya. Sehingga ketika kita merayakan Natal, maka yang kita rasakan adalah sukacita, bukan beban-beban yang kita rasakan terus pada perayaan Natal. Dan tatkala kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2021, maka sukacita Natal itu membuat kita semakin penuh dengan keyakinan menyambut berkat-berkat Tuhan di tahun 2021. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tidak saja berjaga-jaga, tetapi juga menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus dalam kesiapan kami menyambut kelahiran Kristus, biarlah Tuhan Engkau menyelidiki hati kami yang penuh dengan kebencian, amarah, dendam, perselisihan, iri hati dan dengki. Dalam nama Yesus Engkau suci kuduskan kami. Ajarlah kami untuk melepaskan pengampunan bagi sesama kami dan memberikan maaf bagi sesama kami dalam keberadaan hidup kami dengan sesama kami yang lain, supaya ketika kami menyambut kedatangan Kristus, maka sukacita itu kami rasakan, maka kami pun mampu untuk menghadirkan sukacita itu bagi sesama kami, bagi jemaat kami, bagi keluarga kami, dan bagi setiap orang yang berada di sekeliling kami. Tuhan memberkati semua orang yang terhubung dengan channel Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, yang juga sedang mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Kristus. Engkau melawat hidup mereka, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka setiap saat. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa mengiringi dan memberikan kekuatan pengharapan bagi setiap orang yang sedang ada dalam kelemahan, memberikan pemulihan, kesembuhan bagi yang berada dalam kesakitan dan penderitaan, memberikan penghiburan bagi yang ada dalam duka cita dan hilang harap. Kasih dan anugerah-Mu senantiasa mengiringi kehidupan setiap orang-orang yang terus dalam kehidupannya bersandar dan berpengharapan pada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau pimpin, tuntun, dan berkati setiap saat. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.